Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin atau M Alvin dengan NIM 230600015 dari seksi 033. Sebelumnya penghormatan saya kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME selaku dosen pada pemangku mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang uang dan inflasi yang ada di bab 4. Langsung aja kita masuk ke pokok teori uang dan inflasi. Oke, slide selanjutnya. Apakah uang itu? Atau apakah inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan tingkat harga rata-rata, dan harga adalah tingkatan di mana uang ditukarkan untuk barang dan jasa. Sedangkan uang itu adalah alat tukar yang diakui secara umum untuk membeli barang dan jasa. Ia berfungsi sebagai yang pertama media pertukaran. Uang memungkinkan kita untuk membeli barang dan jasa tanpa barter. Bayangkan jika kita harus menukar barang atau jasa kita secara langsung dengan barang atau jasa yang kita inginkan. Proses ini akan sangat tidak efisien dan rumit. Uang memudahkan transaksi dan mempercepat proses perdagangan. Selanjutnya, satuan hitung. Uang memberikan standar nilai umum untuk mengukur nilai barang dan jasa. Dengan uang kita dapat membandingkan nilai suatu barang dengan barang lainnya, bahkan jika barang-barang tersebut berbeda jenis. Misalnya kita dapat membandingkan nilai sebuah mobil dengan nilai sebuah rumah, meskipun keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Selanjutnya, penyimpan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan untuk membeli barang dan jasa. Ini memungkinkan kita untuk menunda konsumsi dan menabung untuk tujuan masa depan, seperti membeli rumah atau pendidikan. Bentuk uang dapat berupa uang tunai seperti uang kertas dan koin, atau uang digital seperti uang elektronik dan cryptocurrency. Yang pertama itu uang tunai. Uang tunai adalah bentuk uang yang paling tradisional dan masih digunakan secara luas di seluruh dunia. Uang kertas dan koin mudah dibawa, dipegang, dan digunakan untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya ada uang digital. Uang digital ini adalah bentuk uang yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Uang elektronik seperti uang yang disimpan di rekening bank memungkinkan kita untuk melakukan transaksi secara online dan tanpa menggunakan uang tunai. Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum adalah bentuk uang digital yang terdesentralisasi, yang berarti tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Uang memainkan peran penting dalam ekonomi modern, memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang kuat yang didasarkan pada uang memungkinkan kita untuk menabung, meminjam, dan berinvestasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejarah uang. Konsep uang yang telah ada selama berabad-abad dan bentuknya telah berkembang seiring waktu. Pada awalnya manusia menggunakan barang-barang seperti garam, ternak, dan biji-bijian sebagai alat tukar. Kemudian, logam mulia seperti emas dan perak menjadi bentuk uang yang dominan. Seiring waktu, pemerintah mulai mengeluarkan mata uang kertas yang didukung oleh logam mulia. Pada abad ke-20, sistem mata uang fiat muncul, di mana nilai uang tidak lagi didukung oleh logam mulia, tetapi oleh kepercayaan pada pemerintah yang mengeluarkannya. Peran uang dalam ekonomi. Uang memiliki peran penting dalam ekonomi modern. Ia memungkinkan, yang pertama, pertukaran barang dan jasa. Uang memudahkan perdagangan dan distribusi barang dan jasa. Yang kedua, pengukuran nilai.
Uang memberikan standar nilai umum untuk membandingkan nilai barang dan jasa. Selanjutnya, penghindaran risiko. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan, yang memungkinkan kita untuk menghindari risiko dari inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, yang keempat itu ada investasi. Uang dapat digunakan untuk berinvestasi dalam aset seperti saham, obligasi, dan properti, yang memungkinkan kita untuk menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan. Selanjutnya yang terakhir itu ada pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang kuat yang didasarkan pada uang memungkinkan kita untuk menabung, meminjam, dan berinvestasi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Uang adalah alat tukar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Memahami peran uang dalam ekonomi sangat penting untuk memahami bagaimana dunia ekonomi bekerja. Uang adalah elemen fundamental dalam perekonomian. Dalam ekonomi modern, peran uang sangat penting untuk memfasilitasi transaksi dan mengukur nilai barang serta jasa. Tanpa uang, ekonomi akan bergantung pada sistem barter yang jauh lebih rumit dan tidak efisien. Uang juga memecahkan masalah kebetulan ganda dari keinginan, di mana dua pihak harus memiliki barang yang diinginkan oleh satu sama lain pada waktu yang sama agar transaksi bisa terjadi. Oke, pertanyaan nih, bagaimana sejarah uang berkembang dari barter ke bentuk uang tunai seperti yang kita kenal sekarang? Sejarah uang adalah perjalanan panjang yang dimulai dari sistem barter, yang melibatkan pertukaran langsung barang dan jasa tanpa menggunakan media perantara. Sistem ini memiliki kelemahan, yaitu sulit untuk menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama, dan kesulitan dalam menentukan nilai tukar yang adil. Untuk mengatasi kelemahan ini, manusia mulai menggunakan uang komoditas barang dan jasa yang memiliki nilai intrinsik dan diterima secara umum sebagai alat tukar. Contohnya adalah garam, ternak, dan biji-bijian. Kemudian, logam mulia seperti emas dan perak menjadi bentuk uang yang dominan. Pada awalnya, uang kertas masih didukung oleh cadangan logam mulia, sehingga nilai uang kertas setara dengan nilai logam yang diwakilinya. Namun sistem ini mengalami perubahan dengan munculnya uang fiat, yaitu uang yang nilainya tidak lagi didukung oleh logam mulia. Bagaimana perkembangan uang digital mempengaruhi sistem keuangan modern? Perkembangan uang digital telah membawa perubahan besar pada sistem keuangan modern, mengubah cara kita bertransaksi, berinvestasi, dan mengelola keuangan. Berikut beberapa dampak signifikan dari uang digital. Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas. Transaksi yang lebih cepat dan murah. Uang digital memungkinkan transaksi dilakukan secara real time dan tanpa biaya tambahan yang besar dibandingkan dengan transaksi tradisional yang melibatkan transfer bank atau penggunaan uang tunai. Uang digital membuka peluang bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional seperti rekening bank untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan. Selanjutnya ada inovasi dan layanan keuangan baru. Munculnya fintech, uang digital telah mendorong munculnya perusahaan teknologi keuangan yang menawarkan berbagai layanan keuangan inovatif seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis teknologi. Peningkatan layanan keuangan. Uang digital memungkinkan bank dan lembaga keuangan untuk menawarkan layanan yang lebih personal dan efisien, seperti analisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi keuangan yang lebih tepat. Oke, sekarang kita masuk ke inflasinya. Inflasi itu adalah kenaikan tingkat harga secara umum dalam suatu perekonomian. Inflasi terjadi ketika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat daripada output barang dan jasa dalam ekonomi. Inflasi mengurangi daya beli uang. Artinya, ketika harga naik, setiap unit uang dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa. Gregory Mankiw menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya masalah moneter, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Dalam kondisi inflasi tinggi, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap mata uang.
yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan mengarah pada penggunaan mata uang alternatif atau barter. Selanjutnya, Milton Friedman dalam teorinya mengatakan, inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Menurut Friedman, inflasi akan selalu muncul ketika ada pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak disertai oleh peningkatan yang setara dalam produksi barang dan jasa. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Ini berarti bahwa uang yang Anda miliki hari ini akan membeli lebih sedikit barang dan jasa di masa depan dibandingkan dengan sekarang. Inflasi seperti penyakit ekonomi yang perlahan menggerogoti nilai uang kita. Bayangkan kamu membeli bungkus mie instan seharga 2.000 pada hari ini. Tahun depan, harga mie instan itu naik menjadi 2.200. Kenaikan ini mungkin terlihat kecil, tapi jika dikalikan dengan semua kebutuhan hidup lainnya, seperti bensin, listrik, makanan, dan pakaian, maka dampaknya akan terasa signifikan. Contoh inflasi di dapur nih ya. Bayangkan kamu biasa membeli 1 kg beras seharga 10.000. Tiba-tiba harga beras naik menjadi 12.000 per kilo. Jadi kamu harus ngeluarin lebih banyak uang untuk mendapatkan jumlah beras yang sama. Kalau contoh inflasi di SPBU itu biasanya kamu ngisi bensin 50.000 untuk mencapai kantor. Sekarang harga bensin naik dan kamu harus mengeluarkan 60.000 untuk jarak yang sama. Kalau contoh inflasi di toko baju, misalnya kamu ingin beli baju baru seharga 150.000, namun harga baju itu naik menjadi 180.000. Jadi kamu tuh harus menunda pembelian atau mencari baju yang lebih murah gitu. Sebenarnya apa sih penyebab inflasi itu? Jadi sini aku pengen jelasin apa itu penyebab inflasi. Apa yang menyebabkan inflasi terjadi lah. Yang pertama itu meningkatnya permintaan. Ketika permintaan barang dan jasa lebih tinggi daripada penawarannya, harga akan naik. Bayangkan jika semua orang tiba-tiba ingin membeli mobil baru, sementara jumlah mobil yang tersedia tidak berubah. Peningkatan permintaan akan membuat harga mobil naik. Selanjutnya, meningkatnya biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku tenaga kerja atau energi dapat menyebabkan produsen menaikkan harga jual produk mereka. Misalnya jika harga minyak mentah naik, maka harga bensin dan transportasi juga akan naik. Selanjutnya, devaluasi mata uang. Ketika nilai mata uang suatu negara melemah, harga barang impor akan naik, yang dapat memicu inflasi. Jika nilai rupiah melemah terhadap dolar, maka harga barang impor dari Amerika Serikat akan naik. Meningkatnya jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang dalam sirkulasi meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, nilai uang akan berkurang dan harga barang dan jasa akan naik. Bayangkan jika pemerintah mencetak uang dalam jumlah besar tanpa meningkatkan produksi barang dan jasa. Uang akan menjadi lebih banyak, tetapi nilai uang akan berkurang. Apa sih dampak dari inflasi itu kan? Jadi dampak dari inflasi itu yang pertama penurunan daya beli. Inflasi mengurangi kemampuan beli masyarakat karena uang yang mereka miliki tidak lagi dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Kamu mungkin merasa bahwa gaji kamu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun gaji kamu nggak turun. Yang kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi karena sulit untuk memprediksi harga barang dan jasa di masa depan. Bisnis mungkin enggan berinvestasi karena tidak yakin apakah harga produk mereka akan naik atau turun di masa depan. Yang ketiga, peningkatan biaya pinjaman. Inflasi dapat menyebabkan bank menaikkan suku bunga pinjaman yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bisnis mungkin lebih sulit mendapatkan pinjaman karena suku bunga yang tinggi. Dan masyarakat mungkin menunda pembelian rumah atau barang besar karena biaya pinjaman yang mahal. Jenis-jenis inflasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan, kenaikan harga barang dan jasa dalam kisaran 2-3% per tahun.
Inflasi ringan biasanya tidak terlalu mengkhawatirkan karena masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Selanjutnya, inflasi sedang. Kenaikan harga barang dan jasa antara 3 sampai dengan 10% per tahun. Inflasi sedang dapat mulai mempengaruhi daya beli masyarakat dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, inflasi tinggi. Kenaikan harga barang dan jasa lebih dari 10% per tahun. Inflasi tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli yang signifikan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Selanjutnya, hiperinflasi. Inflasi yang sangat tinggi dan cepat yang dapat menyebabkan kerusakan ekonomi yang parah. Hiperinflasi dapat menyebabkan nilai uang menjadi sangat rendah, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan pada mata uang mereka. Sebenarnya kita mau ngasih tahu cara untuk mengatasi inflasi. Ini akan dibahas di slide selanjutnya, jadi mungkin kita tangguhkan dulu. Aku mau ngasih tahu di sini contoh inflasi yang pernah ada di Indonesia ya. Jadi contoh inflasi paling parah di Indonesia itu terjadi pada tahun 1965. Di masa Orde Lama, inflasi mencapai angka lebih dari 600%, yang berarti bahwa harga barang dan jasa naik 6 kali lipat dalam setahun. Wow, sangat luar biasa pada masa itu ya. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi. Yang pertama itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1965, dipicu oleh kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan ketidakstabilan politik. Yang kedua, ketidakseimbangan pendapatan. Pemerintah mengalami defisit anggaran yang besar dan terpaksa mencetak uang dalam jumlah besar untuk menutupi kekurangan. Selanjutnya, penurunan produksi. Krisis ekonomi menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa, yang menyebabkan harga barang dan jasa melambung tinggi. Dampak inflasi pada tahun 1965 sangat terasa bagi masyarakat Indonesia. Daya beli masyarakat menurun drastis, menyebabkan kemiskinan meluas dan kesulitan hidup. Inflasi tahun 1965 merupakan titik nadir dalam sejarah inflasi di Indonesia, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga stabilitas ekonomi untuk mencegah inflasi yang merugikan. Pada tahun 1965, pemerintah Orde Lama menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sayangnya langkah-langkah yang diambil saat itu nggak efektif dalam mengatasi krisis ekonomi dan inflasi yang sedang melanda. Sebenarnya pemerintah tuh udah apa ya, udah melakukan kebijakan yang diterapkan, tapi tetap nggak berhasil juga. Yang pertama itu pencetakan uang. Pemerintah itu terpaksa mencetak uang dalam jumlah besar untuk menutupi defisit anggaran, yang justru malah memperburuk inflasi. Pencetakan uang tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa hanya akan meningkatkan jumlah uang beredar dan menurunkan nilai uang. Selanjutnya, kontrol harga. Pemerintah juga menerapkan kebijakan kontrol harga untuk menekan kenaikan harga barang dan jasa. Namun, kebijakan ini tidak efektif karena menyebabkan kekurangan barang dan jasa, karena produsen tidak mau menjual produk mereka dengan harga yang rendah. Selanjutnya, ada bantuan sosial. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak inflasi. Namun, bantuan ini nggak cukup untuk mengatasi masalah inflasi yang meluas. Oke, mungkin kita ke slide selanjutnya dulu ya. Ini dia. Ini ya, uang. Apakah uang itu persediaan aset digunakan untuk transaksi dan salah satu jenis kekayaan? Fungsi uang. Uang berperan sebagai penyimpanan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Kemudahan uang dikonversi menjadi sesuatu yang lain seperti barang dan jasa. Kadang disebut sebagai likuiditas uang. Uang sebenarnya memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama itu satuan hitung atau unit of account. Uang menyediakan satuan standar untuk mengukur dan membandingkan nilai barang dan jasa. Ini sangat penting untuk ekonomi modern, di mana transaksi dilakukan dalam jumlah besar dan barang memiliki beragam. Yang kedua itu penyimpangan nilai atau store of value.
Uang memungkinkan masyarakat untuk menyimpan kekayaan dan menggunakannya di masa depan. Dengan kata lain, uang menyimpan daya beli dari waktu ke waktu. Yang terakhir, alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan untuk memfasilitasi transaksi tanpa harus mengendalikan barter. Ini mempengaruhi perdagangan dengan menghilangkan kebutuhan untuk menemukan pasangan transaksi yang sempurna. Dalam buku, Mankiw menekankan pentingnya fungsi penyimpanan nilai ketika inflasi terjadi. Fungsi ini menjadi lemah karena daya beli uang menurun seiring waktu. Oleh karena itu, dalam kondisi inflasi tinggi, orang lebih cenderung mengalihkan kekayaan mereka ke aset lain, seperti properti atau emas untuk melindungi nilai dari penurunan daya beli. Selanjutnya, dalam buku Economic karya Samuelson menyebutkan bahwa tanpa uang, ekonomi harus kembali ke sistem barter, yang secara efisien hampir tidak mungkin dilakukan dalam skala besar. Uang memungkinkan spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih efisien, karena memfasilitasi pertukaran. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Penggunaan uang meningkatkan efisiensi. Penggunaan uang memang meningkatkan efisiensi dalam sistem ekonomi. Bayangkan jika kita masih menggunakan sistem barter, di mana kita harus menukar barang dengan barang lainnya. Penggunaan uang telah membanyak manfaat bagi masyarakat, terutama dalam hal efisiensi. Uang mempermudah transaksi, meningkatkan spesialisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem ekonomi modern tidak akan mungkin ada tanpa uang. Bayangkan kalau kita nggak punya uang, kita harus barter, tukar barang dengan barang lainnya, pasti ribet kan? Uang itu mudahin transaksi, kita bisa langsung beli apa yang kita mau. Uang juga bantu kita bandingkan nilai barang, jadi kita bisa lebih pintar dalam memilih. Uang juga bantu orang fokus pada pekerjaan mereka, sehingga lebih produktif dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Intinya, uang membuat hidup kita lebih mudah dan ekonomi lebih maju. Oke, slide selanjutnya. Jenis-jenis uang. Ada dua ya di sini ya, dijelaskan. Yang pertama itu uang atas unjuk dan uang komoditas. Jadi uang fiat itu kayak uang kertas yang kita pakai sekarang. Nilainya ditentukan pemerintah. Uang komoditas kayak emas, nilainya tergantung dari harga emas di pasaran. Di dalam buku Mankiw, uang fiat dijelaskan sebagai bentuk uang yang lebih praktis dan murah untuk digunakan dalam ekonomi modern. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas, uang fiat berfungsi dengan baik selama masyarakat percaya pada stabilitasnya. Oke, slide selanjutnya. Dulu orang menggunakan emas sebagai uang, tapi emas berat dan sulit dibawa-bawa, dan kita harus selalu memeriksa kemurniannya. Pemerintah kemudian punya ide. Yang pertama, tukar emas dengan kertas. Pemerintah menawarkan sertifikat emas kepada masyarakat. Sertifikat ini menjamin bahwa pemiliknya bisa menukar kertas itu dengan emas asli kapan saja. Selanjutnya, kepercayaan adalah kunci. Orang-orang percaya bahwa pemerintah akan memberikan emas jika mereka meminta. Jadi sertifikat emas itu dianggap sama berharganya dengan emas asli. Selanjutnya, kertas menjadi uang. Karena orang-orang percaya dan tidak lagi meminta emas, sertifikat emas itu menjadi alat tukar yang mudah digunakan. Kertas itu menjadi uang. Jadi pemerintah membantu mengurangi biaya transaksi dengan membuat uang lebih mudah dibawa. Kertas lebih ringan dan mudah dibawa daripada emas. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan. Pemerintah menjamin bahwa uang kertas bisa ditukar dengan emas, sehingga orang percaya pada nilainya. Ini adalah awal dari sistem uang fiat yang kita gunakan sekarang.
Uang fiat tidak bisa memiliki nilai intrinsik, tapi nilainya berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, selanjutnya. Jumlah uang beredar versus kebijakan moneter. Mari kita bahas hubungan antara kedua instrumen ini. Yang pertama itu jumlah uang beredar atau money supply. Apa sih jumlah uang beredar itu? Jumlah uang yang beredar itu ya jumlah uang yang tersedia di masyarakat untuk transaksi. Ini bisa berupa uang tunai seperti uang kertas dan koin, dan uang giral atau saldo rekening bank. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuannya untuk mencapai stabilitas ekonomi, seperti menjaga inflasi tetap rendah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, mungkin bisa kita selanjutnya dulu. Operasi pasar terbuka, pembelian dan operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Oke, mari kita bahas tentang operasi pasar terbuka dulu ya, teman-teman, khususnya pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah salah satu alat kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual obligasi pemerintah di pasar keuangan. Pembelian obligasi pemerintah itu bertujuan bank sentral membeli obligasi pemerintah dari bank atau investor di pasar keuangan. Tujuannya untuk menginjeksikan uang ke dalam sistem ekonomi dan meningkatkan jumlah uang beredar. Dampak dari pembelian obligasi ini, pemerintah akan menurunkan suku bunga. Ini karena meningkatnya permintaan obligasi di pasar akan menyebabkan harga obligasi naik dari suku bunga obligasi akan turun. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau penjualan, tujuannya itu bank sentral menjual obligasi pemerintah kepada bank atau investor di pasar keuangan. Tujuannya untuk menarik uang dari sistem ekonomi dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kalau mau meningkatin jumlah uang yang beredar, bank sentral itu bakal beli obligasi pemerintah dan membayarnya dengan uang baru. Tapi kalau untuk misalnya pengen nurunin nih jumlah uang yang beredar, bank sentral itu bakal menjual obligasi pemerintah dan menerima uang yang ada di masyarakat dan lalu menghancurkannya. Jadi kalau pemerintah mau ningkatin JUB atau jumlah uang yang beredar, bakal membeli. Tapi kalau misalnya mau menurunkan, itu bakal membeli dan menjual apa? Membeli dan menjual obligasi pemerintah atau barang berharga negara. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Bank sentral mengendalikan jumlah uang beredar dalam 3 cara. Apa aja 3 cara itu? Yang pertama, melakukan operasi pasar terbuka. Tadi udah kita jelaskan ya, yang pertama tadi, yaitu membeli dan menjual obligasi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar atau menurunkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua itu ada mengubah persyaratan cadangan atau tidak pernah benar-benar digunakan. Yang selanjutnya adalah mengubah tingkat diskonto yang bank-bank anggota tak memenuhi persyaratan cadangan bayar untuk meminjam dari bank sentral. Jadi kalau persyaratan cadangan tadi, persentase dana yang harus disimpan bank komersial sebagai cadangan yang tidak boleh dipinjamkan. Menkyu menjelaskan bahwa pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.
Jika bank sentral mencetak terlalu banyak uang, inflasi akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah uang terlalu sedikit, ekonomi dapat mengalami deviasi yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Teori kuantitas uang. Persamaan pertukaran atau equation of exchange. M dikali V sama dengan P dikali T, di mana M itu adalah uang atau money, V itu adalah perputaran, P itu harga atau price, dan T adalah transaksi. Jadi kalau M itu menunjukkan total uang yang beredar di suatu ekonomi, baik berupa uang tunai maupun uang kira. V itu menunjukkan seberapa penting uang berpindah tangan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi kecepatan perputaran uang, semakin sering uang digunakan untuk transaksi. Selanjutnya, P menunjukkan rata-rata harga barang dan jasa di suatu ekonomi. T menunjukkan total jumlah transaksi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar dikalikan dengan kecepatan perputaran uang sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah transaksi. Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga secara umum. Oke, selanjutnya. Setelah ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana uang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan bagaimana perubahan dalam jumlah uang beredar dapat mempengaruhi tingkat harga dan output. Bisa kita lihat di sini. Jika Y menyatakan jumlah output dan P menyatakan harga satu unit output, maka nilai uang dari output adalah PY. Kita telah membahas ukuran variabel-variabel ini ketika kita membahas pos pendapatan nasional. Jadi uang dikali perputaran sama dengan harga dikali output, gitu ya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Pada slide ini membahas konsep penting dalam ekonomi makro yang menjelaskan bagaimana jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dipengaruhi oleh pendapatan real dan bagaimana hubungan ini dapat dijelaskan dengan persamaan kuantitas. Slide ini memberikan gambaran yang lebih dalam tentang bagaimana perilaku masyarakat dalam memegang uang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Persamaan dan permintaan uang sederhana. Slide ini memberikan contoh persamaan permintaan uang sederhana. M per P akar dari D sama dengan KY, di mana M itu jumlah uang yang beredar atau money supply, P itu tingkat harga atau price level, yang Y itu adalah pendapatan real atau real income, yang selanjutnya ada D itu adalah permintaan atau demand, dan K itu adalah konstanta yang menunjukkan seberapa banyak uang yang ingin ditahan masyarakat untuk setiap dolar pendapatan. Jadi gitu ya untuk persamaannya. Selanjutnya masih di fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Berikut penjelasan lebih detailnya ya. Slide ini akan membahas dua konsep terkait, yaitu fungsi permintaan uang yang menjelaskan bagaimana jumlah uang yang diminta oleh masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama pendapatan real. Selanjutnya persamaan kuantitas, menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan tingkat output dalam perekonomian. Hubungan permintaan dan perputaran uang. Slide ini menjelaskan hubungan antara permintaan uang dan perputaran uang. Ketika orang menahan banyak uang untuk setiap dolar pendapatan, K adalah besar, uang tidak sering berpindah tangan, atau V adalah kecil. Sebaliknya ketika orang ingin. Selanjutnya, asumsi perputaran konstan. Slide ini memberikan penjelasan yang lebih dalam ya tentang
bagaimana asumsi perputaran uang yang konstan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan output dalam perekonomian. Slide ini juga bahas implikasi dari asumsi ini terhadap kebijakan moneter. Pada slide ini juga memberikan gambaran yang lebih dalam ya tentang bagaimana asumsi perputaran uang yang konstan dapat digunakan untuk memahami hubungan antara jumlah uang beredar, tingkat harga, dan output dalam perekonomian. Asumsi ini merupakan alat bantu yang penting untuk memahami bagaimana perubahan dalam jumlah uang beredar dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Namun, penting untuk diingat bahwa asumsi ini mungkin tidak selalu berlaku ya dalam dunia nyata. Karena perputaran uang dapat berubah seiring waktu. Slide selanjutnya, uang, harga, dan inflasi. Slide ini jelasin 3 faktor utama yang menentukan tingkat harga secara keseluruhan. Yang pertama itu faktor produksi dan fungsi produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam, serta fungsi produksi yang menggambarkan bagaimana faktor-faktor ini dikombinasikan untuk menghasilkan output, menentukan tingkat output atau Y. Semakin tinggi tingkat output, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, yang dapat mempengaruhi tingkat harga. Jumlah uang yang beredar atau M menentukan nilai output nominal atau PY. Ini berasal dari persamaan kuantitas MV dikurang PY dan asumsi bahwa perputaran uang adalah tetap. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi nilai output nominal. Selanjutnya, kalau slide ini menjelaskan bagaimana perubahan dalam jumlah uang beredar atau M yang dapat mempengaruhi tingkat harga atau P dalam perekonomian. Slide ini menampilkan persamaan kuantitas MV bar dikurang PY bar yang merupakan dasar dari teori kuantitas uang. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar atau M dikalikan dengan kecepatan perputaran uang atau V sama dengan tingkat harga atau P dikalikan dengan tingkat output atau Y. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian memiliki hubungan langsung dengan tingkat harga. Atau dalam bentuk perubahan persentase itu, persentase perubahan M ditambah persentase perubahan V sama dengan persentase perubahan P ditambah persentase perubahan Y. Selanjutnya, slide ini jelasin bagaimana penerimaan yang diperoleh pemerintah melalui pencetakan uang itu disebut signorage. Ketika pemerintah mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, jumlah uang beredar meningkat. Kenaikan jumlah uang beredar pada gilirannya dapat menyebabkan inflasi. Mencetak uang untuk meningkatkan penerimaan adalah seperti menetapkan pajak inflasi. Atau simpelnya slide ini jelasin tentang signorage ya, yaitu keuntungan yang diperoleh pemerintah ketika mencetak uang baru. Pemerintah mencetak uang untuk membiayai pengeluarannya. Semakin banyak uang yang dicetak, semakin banyak uang yang beredar. Ini bisa menyebabkan inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa. Mencetak uang untuk mendapatkan keuntungan dianggap seperti mengenakan pajak inflasi. Jadi pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dengan mencetak uang, tapi ini bisa berdampak buruk pada perekonomian karena bisa menyebabkan inflasi. Selanjutnya, inflasi dan tingkat bunga. Inflasi dan tingkat bunga ini sebenarnya punya hubungan yang erat dan kompleks ya. Yang pertama itu inflasi menyebabkan kenaikan tingkat bunga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tingkat bunga dapat mengendalikan inflasi.
Selanjutnya, hubungan tidak selalu linear. Selanjutnya ada inflasi dan tingkat bunga real. Jadi inflasi dan tingkat bunga memiliki hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Bank sentral menggunakan tingkat bunga sebagai alat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Namun hubungan ini nggak selalu linear dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Selanjutnya, nah, pada slide ini jelasin perbedaan antara kedua jenis tingkat bunga dan hubungannya dengan inflasi ya. Tingkat bunga nominal itu tingkat bunga yang dibayarkan oleh bank tanpa memperhitungkan inflasi. Sedangkan kalau tingkat bunga real itu tingkat bunga yang mencerminkan keuntungan sebenarnya yang diperoleh pemberi pinjaman setelah memperhitungkan inflasi. Rumus untuk menghitung tingkat bunga real itu ada R sama dengan I dikurang P, di mana R itu adalah tingkat bunga real, I itu tingkat bunga nominal, dan P itu adalah tingkat inflasi. Oke, slide selanjutnya. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum apa itu efek Fisher itu? Nah, kalau belum tahu di sini aku jelasin. Jadi, saya ini menampilkan persamaan Fisher. I sama dengan R ditambah P. Persamaan Fisher menunjukkan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah tingkat inflasi. Artinya tingkat bunga nominal mencerminkan tingkat harga real ditambah kompensasi untuk inflasi. Pemberi pinjaman menaikkan tingkat bunga nominal untuk mengimbangi penurunan daya beli uang akibat inflasi, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan real yang sama. Selanjutnya, berikut penjelasan lebih detailnya ya. Teori kuantitas uang. Slide ini jelasin bagaimana menurut teori kuantitas uang, kenaikan tingkat pertumbuhan uang sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan 1% pada tingkat inflasi. Simpelnya tuh slide ini jelasin bagaimana jumlah uang yang beredar di suatu negara mempengaruhi inflasi dan tingkat bunga. Teori kuantitas uang. Jika jumlah uang di negara meningkat 1%, maka inflasi juga akan meningkat 1%. Selanjutnya ada persamaan Fisher. Jika inflasi meningkat 1%, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat 1%. Jadi kedua teori ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi dan kenaikan tingkat harga. Selanjutnya, tingkat bunga real tingkat bunga real ex ante. Tingkat bunga real yang diharapkan peminjam dan pemberi pinjaman. Ketika kesepakatan dibuat, tingkat bunga real ex ante mencerminkan keuntungan yang diharapkan diperoleh pemberi pinjaman setelah memperhitungkan inflasi yang mereka perkirakan akan terjadi. Selanjutnya, tingkat bunga real ex ante R ditentukan oleh ekuilibrium di pasar barang dan jasa, seperti dijelaskan oleh model pada bab 3. Tingkat bunga nominal I bergerak satu untuk satu dengan perubahan pada inflasi yang diharapkan atau PA. Jadi persamaan Fisher, tingkat bunga real ex ante atau R ditentukan oleh keseimbangan di pasar barang dan jasa. Tingkat bunga real ex ante mencerminkan keuntungan real yang diharapkan oleh pemberi pinjaman setelah memperhitungkan inflasi yang mereka perkirakan akan terjadi. Selanjutnya, tingkat bunga nominal. Tingkat bunga nominal atau I bergerak satu untuk satu dengan perubahan inflasi yang diharapkan atau PA, ekspektasi. Artinya jika inflasi yang diharapkan meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat untuk mengimbangi penurunan daya beli akibat inflasi.
Selanjutnya. Nah, kalau saya ini jelaskan tentang teori kuantitas uang dan biaya memegang uang. Teori kuantitas uang MV dikurang PY yang jelasin hubungan antara jumlah uang beredar, kecepatan perputaran uang, tingkat harga, dan output. Teori ini ngasumsikan bahwa permintaan uang sebanding dengan pendapatan, tapi nggak membutuhkan faktor lain yaitu bunga nominal. Biaya memegang uang, tingkat bunga nominal adalah biaya yang memegang uang, karena kita bisa mendapatkan keuntungan dengan menanamkan uang di obligasi. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang, tapi semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah permintaan uang. Selanjutnya. Nah, pada saat ini jelasin bagaimana jumlah uang beredar dan permintaan uang dapat mempengaruhi tingkat harga, dan bagaimana inflasi dan tingkat bunga nominal dapat saling mempengaruhi. Oke, mungkin bisa ke slide selanjutnya lagi. Ada biaya inflasi yang diharapkan. Biaya kulit sepatu, slide ini menjelaskan bahwa ketidaknyamanan mengurangi uang di tangan secara metaforis. Disebut biaya kulit sepatu atau shoe leather cost. Dari inflasi ini, karena lebih sering berjalan ke bank, membuat sepatu seseorang cepat rusak. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi dapat menyebabkan biaya tambahan untuk mengelola uang tunai ketika inflasi tinggi. Orang cenderung lebih sering menarik uang tunai dari bank untuk menghindari penurunan daya beli uang mereka. Namun, hal ini akan menyebabkan mereka lebih sering pergi ke bank untuk menabung atau menarik uang. Ya, mungkin bisa ke slide selanjutnya. Kita masuk ke biaya inflasi yang tidak diharapkan. Saya ini jelaskan bagaimana bahwa inflasi yang tidak terantisipasi dapat merugikan, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap atau kontrak yang tidak diindeks dengan inflasi. Saya ini jelaskan bagaimana inflasi yang nggak berpartisipasi tidak disukai karena meredistribusi secara subjektif kekayaan di antara individu. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi dapat mempengaruhi distribusi kekayaan dan menyebabkan ketidakadilan bagi sebagian orang. Misalnya, bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap seperti pensiunan, inflasi dapat mengurangi nilai real pendapatan mereka. Contohnya, slide ini memberikan contoh bahwa inflasi dapat mengganggu pensiun tetap individu. Seiring kontrak ini tidak bisa dibuat dalam satuan real dengan diindeks pada ukuran tertentu tingkat harga. Bisa ke slide selanjutnya. Hyperinflasi didefinisikan sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Biaya seperti biaya kulit sepatu dan biaya menu jadi lebih buruk dengan hyperinflasi. Dan sistem pajak juga terdistorsi. Kemudian ketika biaya jadi terlalu besar dengan hyperinflasi, uang kehilangan perannya sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran atau barter untuk penggunaan uang komoditas menjadi biasa. Jadi definisi hyperinflasi itu slide ini mendefinisikan hyperinflasi sebagai inflasi yang melebihi 50% per bulan, lebih dari 1% per hari. Definisi hari ini menunjukkan bahwa hyperinflasi adalah kondisi yang sangat serius, di mana nilai uang menurun dengan sangat cepat. Jadi uang
Untuk menjaga hyperinflasi, kita tuh butuh bank sentral yang kuat, mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga inflasi tetap rendah. Pemerintah yang bertanggung jawab, mengatur pengeluaran dan tidak mencetak uang terlalu banyak. Pasar yang sehat, kompetisi yang sehat dan regulasi yang baik agar harga tidak naik terlalu cepat, sehingga ada kepercayaan publik. Percaya bahwa mata uang kita stabil dan tidak akan kehilangan nilainya dengan cepat. Oke, slide ini yang slide yang terakhir kalau nggak salah. Dikotomi klasik. Dikotomi klasik itu konsep bahwa jumlah uang beredar nggak mempengaruhi variabel di dalam perekonomian. Berikut penjelasan lebih detailnya. Penjelasan itu slide ini menjelaskan bahwa para ekonomi menyebut pemisahan determinan variabel real dan nominal dikotomi klasik atau klasikal apa ini? Dikotomi. Saya ini juga menjelaskan bagaimana penyederhanaan teori ekonomi. Ini menyatakan perubahan jumlah uang yang beredar tak mempengaruhi variabel ini. Saya ini juga menjelaskan tentang ekonomi klasik yang disebut dikotomi klasik. Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang yang beredar di suatu negara tidak mempengaruhi hal-hal seperti produksi, konsumsi, dan investasi. Jadi menurut teori ini, mencetak uang lebih banyak tidak akan membuat negara lebih kaya atau menghasilkan lebih banyak barang. Teori ini juga disebut netralis moneter, yang berarti bahwa uang hanya mempengaruhi harga, bukan hal-hal di perekonomian. Slide ini menjelaskan bahwa teori ini mendekati benar dalam jangka panjang, tetapi mungkin tidak selalu benar dalam jangka pendek. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin menambahkan, bisa langsung ketik aja di kolom komentar. Dan terima kasih juga sebelumnya kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan bab 4 ini. Oke teman-teman, sekian dulu hal yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada YouTube ini juga. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.